Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Irma Firnanda. Saya mahasiswi IKI Budi Utama Malang, Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2020. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang mata kuliah pengantar sosioantropologi. Kami kelompok 1 membahas tentang makhluk manusia. Dalam makhluk manusia ini kami membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, memahami makhluk manusia. Yang kedua, menjelaskan evolusi biologis manusia. Yang ketiga, menjelaskan evolusi primata dan manusia. Yang keempat, menjelaskan aneka ragam manusia. Dan yang kelima, menjelaskan organ sistem manusia. Sosiologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan pengaruhnya terhadap masyarakat lainnya, yang menitikberatkan kepada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Sedangkan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia baik dari segi aspek fisik, aspek sosial, dan kebudayaannya. Definisi makhluk manusia. Makhluk manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang paling sempurna dan mulia, sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran untuk mengembangkan bakat dan karyanya di muka bumi. Manusia juga memiliki 3 aspek pokok. Yang pertama, aspek fisik, mental, dan spiritual. Aspek fisik merupakan aspek segala yang dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan aspek mental yaitu berpikir dan bisa membedakan makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Makhluk manusia dipandang dari sudut biologi. Manusia merupakan satu jenis makhluk yang diantara lebih dari 1 juta makhluk lainnya yang pernah tinggal di bumi dan masih tinggal di bumi. Pertengahan abad ke-19, para ahli yang terkenal, salah satunya Charles Darwin, ia mengemukakan awal pembentukan makhluk yang bernama protozoa. Dengan jangka waktu yang berjuta-juta tahun, terbentuklah semakin kompleks dan berkembang dan berevolusi menjadi makhluk-makhluk seperti kera dan manusia. Definisi makhluk manusia menurut para ahli. Yang pertama, Paula dan Janet merupakan makhluk yang terbuka, bebas, memilih makna di setiap situasi, mengemban tanggung jawab setiap keputusan, yang serta itu secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antara sesama dan unggul multimediasi dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, oleh Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syabian, manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 dimensi yang terdiri dari badan, kemampuan berpikir atau akal. Manusia dalam proses bertumbuh kembangannya berdasarkan faktor utama. Yang pertama, faktor keturunan, dan yang kedua, faktor lingkungan. 3. Menurut Kees Bertens, manusia adalah setiap makhluk yang terdiri dari 2 unsur, yang satunya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk apapun. Yang keempat, menurut Upanishad, manusia merupakan sebuah kombinasi dari beberapa unsur kehidupan seperti roh, pikiran, jiwa, dan peranan tubuh atau fisik. Dan yang kelima, menurut Nicholas D. N. D. dan Asudiarja, manusia adalah bineka tetapi tunggal. Manusia disebut bineka karena ia mempunyai jasmani dan rohani, sedangkan ia disebut tunggal karena memiliki hanya satu berupa benda dan atau barang saja. Yang keenam adalah oleh Socrates, manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki 2 kaki yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar yang berukuran besar. Jadi, makhluk manusia adalah makhluk yang memiliki akal, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan yang mulia. Makhluk manusia juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu, makhluk manusia memiliki 3 dimensi, yaitu roh, akal, badan, dan mampu untuk berpikir. Lalu yang di bawahnya itu ada gambar manusia purba sampai manusia yang kesempurna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Muflikin. Saya dari kelas Pendidikan Sejarah Sosiologi kelas A akan menjelaskan evolusi biologi manusia. Di sini saya akan menjelaskan evolusi manusia. Antropogenesis atau homonisasi merupakan bagian dari evolusi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Beberapa tipologi spesies Homo telah berkembang, termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis yang menghuni Eropa, dan archaik Homo sapiens berevolusi antara 400 dan 250 tahun yang lalu. Studi genetik menunjukkan bahwa primata bercabang atau memisahkan diri dari mamalia lain sekitar 85 juta tahun yang lalu pada periode Kapur akhir.
dan fosil paling awal muncul di era Paleocene sekitar 55 juta tahun yang lalu. Bipedalisme adalah adaptasi dasar dari garis suku hominini. Di sini dokumentasi awal dari genus Homo adalah Homo habilis yang berevolusi sekitar 2,3 juta tahun yang lalu, yang dipercaya telah menggunakan alat-alat dari batu, dan Homo ergaster adalah homininae awal yang meninggalkan Afrika, dan spesies ini menyebar melalui Afrika, Asia, dan Eropa antara 1,3 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Homo sapiens kuno, leluhur manusia modern, secara anatomis berevolusi antara 400 dan 250 tahun yang lalu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan-penemuan dan daerah ditemukannya. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah, dengan bentuk fisik yang besar, badan tegap, tidak berdagu, dan mempunyai rahang yang kuat. Yang kedua adalah Pithecanthropus mojokertensis, atau yang bisa disebut manusia kera, yang sudah berjalan tegak. Dan Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan di Desa Teringgil dengan bentuk fisik yang lebih besar dan kuat sehingga dinamakan Pithecanthropus robusto. Dan yang ketiga adalah Homo soslensis, ditemukan di Desa Ngandong, Lembah Sungai Begawan, Solo, Jawa Tengah, yang lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus yang termaksud jenis manusia Homo sapiens. Dan yang terakhir adalah Homo wajaensis yang ditemukan di Desa Wajak Tulungagung, Jawa Timur, yang termasuk keadaan jenis manusia purba, jenis Homo sapiens pertama di Asia. Dari saya terima kasih, sekian. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan NPM 220100430010. Evaluasi primata dan manusia. Secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata manu, dan bahasa Latin mens, yang memiliki arti berpikir dan berakal budi atau makhluk yang berakal budi, yang mampu menguasai makhluk lain. Makhluk manusia dapat diartikan berbeda-beda, baik dari sudut pandang biologis, rohani, istilah, kebudayaan, dan lain sebagainya, atau secara campuran, yaitu biologis. Makhluk manusia diklasifikasikan sebagai Homo species, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi kemampuan otak yang tinggi. Suku primata dan golongannya. Suku primata, subsuku Anthropoid, prosimin, infrasuku Homonoid, Cepoid, dan Tupoid. Suku primata dibagi menjadi dua, yaitu subsuku dan infrasuku. Subsuku yaitu meliputi prosimil dan anthropoid. Oleh para ahli biologi, manusia ditempatkan ke dalam subsuku anthropoid. Infrasuku yaitu terdiri dari homonoid, cepoid, dan tupoid. Homonoid menggolongkan menjadi satu, yaitu kera-kera besar dan manusia. Sedangkan cepoid menggolongkan menjadi semua, karena di daerah tropis di benua Amerika, baik yang telah punah maupun yang masih hidup. Oke, perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari kelompok 1 kelas A akan menjelaskan aneka ragam manusia. Ide datangnya pengelompokan manusia atau ras diciptakan dalam usaha mengategorisasikan grup-grup populasi manusia yang baru dijumpai lalu dieksploitasikan sebagai bagian dari kolonialisme bangsa Eropa. Ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia. Raza, yang artinya perbedaan variasi berdasarkan tampilan fisik. Menurut para ahli Dunn dan Domzhansky, ras adalah
persamaan gen atau kategori individu secara turun-temurun. Sedangkan menurut Button 1967, ras adalah salah satu tanda peran perbedaan fisik yang dijadikan dasar untuk menetapkan peran yang berbeda-beda. Macam-macam ras. Di dunia ada 4 macam ras, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras khusus. Ras Mongoloid golongan bangsa berkulit kuning. Golongan bangsa yang termasuk Mongoloid yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, American Mongoloid. Ras Negroid. Ras ini berkulit hitam. Golongan bangsa Aviklan Negroid, Negrito, Melanesia. Ras Kaukasoid. Ras ini berkulit putih. Golongan bangsa Nordik, Alpin, Mediterania. Dan yang terakhir ras khusus yang tidak dapat diklarifikasi. Di antaranya Bushman, Vedoid, Australoid, Polynesian, dan Ainu. Ras di Indonesia. Ras di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Melanesoid atau Negro-Melanesia, Mongoloid Melayu, kelompok penduduk keturunan asing. Nah, Melanosoid atau Negro-Melanesia ini suku bangsa yang masuk dalam ras ini adalah orang Papua dan orang Melayu. Mongoloid Melayu. Jenis ras ini berada di wilayah Indonesian bagian barat dan tengah. Kelompok yang ketiga, kelompok penduduk keturunan asing. Yang termasuk dalam kelompok ras ini antara lain orang Cina, ras Mongoloid induk, dan ras keturunan Arab, Pakistan, dan Iran. Sistem organ manusia. Anatomi manusia adalah sebuah bidang khusus dalam mempelajari struktur tubuh manusia, sedangkan setiap tubuh manusia seperti tubuh hewan dan manusia terdiri dari bagian-bagian organ dari jaringan sel. Sistem organ adalah bagian-bagian yang menyusun tubuh makhluk hidup. Organ sistem itu sendiri mempunyai fungsi dan struktur yang khas, di mana setiap masing-masing sistem mempunyai saling ketergantungan dari organ satu dan organ yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada 11 sistem organ manusia. Yang pertama, sistem rangka, otak, pencernaan, endokrin, saraf, pernapasan, kekebalan tubuh, limfatik, ekskresi, reproduksi, dan integumen. Sistem rangka, sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem otak, sistem organ pada makhluk hidup, hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk hidup untuk bergerak. Sistem pencernaan merupakan saluran berupa tabung yang dikelilingi otot-otot saluran pencernaan, berfungsi untuk mencerna makanan. Sistem endokrin, sistem kontrol tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang bersirkulasi melalui aliran darah. Sistem saraf, hewan dan manusia yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun otot-otot
sel-sel syaraf yang saling terhubung. Sistem pernapasan. Sistem biologis yang terdiri dari organ dan lainnya digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Sistem kekebalan tubuh atau imun memiliki fungsi yang sangat netral dalam pertahanan makhluk hidup, hewan dan manusia. Sistem limfatik. Sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa dan getah bening dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi. Organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Sistem reproduksi atau sistem genetik. Sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi. Dan yang terakhir, sistem integumen, organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar. Nah, berikut ada video perkembangan manusia. Itu tadi video sekilas tentang perkembangan manusia yang sekaligus akan mengakhiri presentasi kami dari kelompok 1. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata